kita akan mempelajari sebelumnya. Mari kita bertawasul terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada alif kitab Risalatus Siam, supaya dalam mempelajari ilmunya kita betul-betul dibukakan kefahaman, yang fahamnya itu betul-betul menancap di dalam hati dan mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan tradisi salafus saleh, termasuk saya dulu ketika di pesantren, ketika belajar, saya selalu mengawalinya dengan tawasul. Guru-guru saya juga ketika akan membacakan sebuah kitab, menjelaskan sebuah kitab, terlebih dahulu bertawasul kepada mu'alifnya ataupun pengarangnya. Begitu juga bertawasul kepada guru-guru kita sebelumnya supaya mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari dan supaya apa yang kita pelajari ini betul-betul bisa menancap di dalam hati. Malah ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita langsung pada bab tarikh tasyri' Siam. Di sini bab ini menjelaskan tentang tarikh itu tentang sejarah disyariatkannya puasa. Asyam ibadah diniyah mutaqaddim at-tasyri' lidil umami al-madiyah. Jadi puasa ini merupakan sebuah ibadah yang bersifat ibadah ritual atau ibadah yang bersifat hakullah, yang mana syariatnya ini sudah diberikan terlebih dahulu, kewajibannya ini sudah diberikan terlebih dahulu sejak umat sebelum kita. Jadi umat sebelum Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan untuk berpuasa sesuai dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Wahai orang-orang yang beriman dari umatnya Nabi Muhammad, kutiba alaikumusyamu diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi puasa ini merupakan ibadah yang sebetulnya sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu bahkan pada masa Nabi Adam. Ketika Nabi Adam pertama kali diturunkan ke bumi, Nabi Adam itu kan ketika di surga kulitnya sangat putih ya. Ini cerita yang saya akan paparkan. Ini berasal dari kitab Fadhailus Syahri Ramadan. Tidak ada dalam kitab ini tapi nggak apa-apa sebagai pengetahuan. Bahwa dulu itu Nabi Adam di surga sangat putih, lalu kemudian turun ke bumi, beliau ini gosong kena matahari. Akhirnya Allah itu berfirman melalui malaikat Jibril bahwa apakah kamu menginginkan bahwa kulit kamu menjadi putih lagi gitu. Kemudian Nabi Adam menjawab na'am, ya. Lalu malaikat Jibril memerintahkan, yang mana perintah tersebut tentu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Adam ini harus berpuasa di tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Ini dinamakan puasa Ayyamul Bid, jadi tengah-tengah bulan lah. Pada hari pertama, Nabi Adam ini berpuasa, seperempat dari tubuhnya ini berubah jadi putih. Kemudian hari kedua, setengahnya jadi putih lagi. Hari ketiga, putih semua badannya. Sehingga makanya kenapa puasa ini dinamakan, puasa pada zaman Nabi Adam, dinamakan sebagai puasa Ayyamul Bid. Yang itu dilakukan pada pertengahan bulan, di setiap bulannya. Ini juga sunnah. Nah, ini bukti bahwa puasa ini sudah disyariatkan bahkan di masa sebelum Nabi Muhammad diutus. Bahkan ketiga pada saat itu Nabi Adam baru pertama diutus. Maka puasa ini merupakan bukan syariat yang baru, tapi syariat yang sudah lama dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, namun disempurnakan pada masa Nabi Muhammad diutus. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini merupakan ayat tasbih atau menyerupakan dalam artian ketika kita ini sekarang diwajibkan kutiba alaikum, diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkannya atas umat-umat sebelumnya. Ini tasbihnya adalah, penyerupaannya adalah kewajiban dari berpuasa itu sendiri. Umat dulu itu juga wajib hukumnya berpuasa, seperti halnya kewajiban kita hari ini pada bulan Ramadan untuk berpuasa. Ini yang disamakan itu adalah kewajibannya, bukan cara berpuasanya. Karena cara berpuasanya umat dulu dan umat sekarang itu beda.
Kalau umat dulu, cara berpuasanya itu bermacam-macam, seperti halnya umat Nabi Daud, puasa Daud. Ini kan kaifiahnya atau tata caranya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa ini namanya puasa Daud. Ada juga puasa Ayamul Bid tadi, puasa Nabi Adam. Ada juga puasa Nabi Musa yang disyariatkan pada tanggal 10 Asyura yang di situ sebagai peringatan selamat dari kejaran Firaun. Ini kan puasa yang berbeda-beda. Sedangkan pada zamannya Nabi Muhammad ini disyariatkannya adalah puasa Ramadan yang wajibnya 1 bulan penuh. Maka berbeda, jenis cara puasanya ini berbeda tapi kewajibannya sama. Sehingga ketika dikatakan di sini kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan atasmu, seperti halnya diwajibkan atas umat-umat sebelummu. Lah, ini yang disamakan itu adalah kewajibannya saja, bukan cara berpuasanya. Bisa dipahami ya? Karena cara berpuasanya itu beda, tapi sama-sama wajib. Nah, ini kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan seperti ini. Waqad ja'at min qablina faminha ma ja'a fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi yang puasa yang lebih disukai oleh Allah ini dawuhnya Nabi nggih. Dawuhnya Nabi, puasa ahabbus siyam ilallah. Ya, puasa yang lebih disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Karena yasumu yauman, puasa pada satu hari, wa yuftiru yauman, dan tidak puasa pada hari berikutnya. Jadi satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak, itu puasa Nabi Daud. Dan itu merupakan sebuah puasa yang ahabbus siyam ilallah gitu. Meskipun itu merupakan sebuah puasa yang paling disukai oleh Allah, tetapi dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad, hukumnya tidak wajib puasa Daud itu. Yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Wa minha siyamun nabiyullah Musa alaihi salam yauma Asyura syukran lillah an anjahullah min fir'aun fi dzalikal yaum. Seperti halnya kemudian ada lagi nih puasa Nabi Musa. Puasa Nabi Musa ini merupakan puasa pada hari Asyura yang mana bentuk rasa syukur kepada Allah karena selamat dari kejaran Firaun. Nah, kemudian pada masa Nabi baru hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah ini juga berpuasa pada tanggal 10 Asyura sebagai peringatan bahwa tanggal tersebut Nabiullah Musa ini selamat dari kejaran Firaun. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bertanya, Qudima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajadal Yahuda yasumuna yauma Asyura. Ketika Rasulullah ini sampai di kota Madinah, maka beliau ini menemukan bahwa orang Yahudi itu juga puasa di tanggal 10 Asyura. Fasu'ilu an dzalik. Kemudian hal tersebut dipertanyakan kepada para Yahudi Madinah. Lalu mereka menjawab, hadzal yauma alladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Karena hari ini merupakan hari yang mana Allah itu memenangkan Musa daripada Fir'aun. Sehingga fanahnu nasumuhu ta'dziman lahu. Sehingga kita ini Bani Israel, orang-orang Yahudi berpuasa sebagai bentuk takdiman atas kemenangan Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, nahnu aula bi Musa minkum fa'amaro bisaumihi. Jadi bahwa bahwa umat Nabi Muhammad itu lebih mulia, lebih utama daripada syariatnya Nabi Musa atas kalian semua. Maka Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk berpuasa tanggal 10 di bulan Asyura, meskipun itu hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Dan untuk sebagai pembeda dari puasanya orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad menambahkan tanggal 9 ataupun tanggal 11. Sehingga kalau di syariat kita, Nabi Muhammad ini di syariat Islam berpuasa tanggal 10 Muharram itu boleh, tapi disunahkan lagi ditambahi pada tanggal 9 atau tanggal 11. Sehingga tidak sama, tidak tasbih, tidak menyamai tata caranya seperti halnya orang-orang Yahudi. Wa minha siyamun nasara fa innahum shaumu ramadan fasadu fihi al-hurri asyadid fahawallahu ila waqti la yataghayyar. Kemudian di sini selanjutnya kita akan menceritakan tentang bagaimana puasanya orang Nasrani. Orang Nasrani
itu memiliki tabiat yang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka ini memiliki tabiat suka merubah-rubah syariat. Jadi mereka itu menjadikan para pendeta dan rahib sebagai sesembahan selain Allah. Maksudnya itu apa? Maksud dari ayat ini, orang-orang Nasrani dan orang-orang Nasrani ini suka menjadikan rahib mereka itu sebagai sesembahan. Karena apa? Karena syariatnya ini dirubah-rubah sesuai dengan kepentingan rahibnya atau kepentingan pendetanya. Termasuk dalam hal berpuasa. Dulu, karena ala nasara saumu syahri Ramadan. Pada saat dulu, kaum Nasrani ini, kaumnya Nasrani itu kaum Nabi Isa ya. Mereka ini juga disyariatkan untuk berpuasa Ramadan. Tetapi wakana alaihim malikun famarik faqala la in syafahu Allahu la yazidanna asyra ayyam. Jadi begini, dulu ini disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan, tetapi karena bulan Ramadannya ini pas bertepatan dengan musim panas, sehingga mereka mengganti bulan Ramadannya menjadi bulan keempat dari tanggalan Masehi, karena pada saat itu kaum Nasrani kan menggunakan tanggalan Masehi. Nah, sehingga bulan Ramadan yang awalnya disyariatkan oleh Allah di musim panas itu dipindah oleh kaum Nasrani di bulan yang menurut mereka itu lebih kondusif untuk berpuasa. Ini dirubah sendiri oleh rahibnya. Kemudian pada saat itu juga ada seorang rahib yang sakit. Kemudian dia ini berkata bahwa ketika saya itu sembuh, maka saya akan menambah bulan puasa ini lebih 10 hari. Kemudian ada rahib lain juga, ketika yang sakit juga, dia berkata, ketika saya ini sembuh, maka saya akan menambahkan puasanya sebanyak 10 hari lagi. Sehingga puasa itu akan bertambah terus, nggak ada habisnya, karena sesuai kebijakan sang rahib. Nah, ini yang dimaksud dari ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka ini orang-orang Nasrani menjadikan pendeta mereka itu adalah kiblat bahkan dari syariat. Dirubah-rubah sesuka hati itu nggak apa-apa, karena memang tabiatnya seperti itu. Ini sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga Ramadannya orang Nasrani pada saat itu sampai 50 hari. Bukan hanya 1 bulan, tapi sampai 50 hari. Karena sama rahibnya dirubah-rubah itu. Dengan memiliki nadar, kalau misalkan saya sembuh maka bulan puasanya akan ditambah, kalau misalkan saya sembuh bulan puasa ditambah lagi. Nah, ini maka menjadi masalah gitu, karena kita tahu bahwa hari ini kitab-kitab dari kaum Nasrani yaitu Injil ini sudah direvisi berkali-kali. Nah, ini tidak akan kita dapatkan dalam Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu sudah ada jaminan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai pengingat, wa inna lahu lahafidun, dan diturunkan pula orang-orang yang akan menjaga nilai-nilai Al-Quran sebagai penghafal Al-Quran, para ulama yang menjadi warasatul anbiya, yang mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di setiap zaman, itu akan selalu ada. Maka Al-Quran itu akan selalu relevan dalam setiap zaman, karena Allah itu bukan hanya menjaga kalamnya saja, tetapi juga dijaga ajaran-ajarannya dengan menurunkan para ulama yang menjaga daripada nilai-nilai Al-Quran tersebut. Nah, ini maka Al-Quran ini pasti memiliki kemurnian sampai akhir zaman, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya sudah direvisi berkali-kali, karena memang setiap kaum itu memiliki tabiat sendiri. Kalau kaum Yahudi, kita tahu bahwa mereka ini punya ta'asub yang luar biasa terhadap garis keturunan. Terbukti agamanya ini bukan agama ideologis, tapi agama biologis. Hanya bisa dimiliki orang yang memiliki garis keturunan Yahudi. Makanya ta'asubnya luar biasa dengan keturunan, dengan garis keturunan. Pada saat itu orang Yahudi murka luar biasa. Kenapa? Kok Nabi akhir zaman ini berasal dari keturunan Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak gitu. Karena kan sebetulnya orang Yahudi kan dari Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Dewi Sarah. Setelah menikah dengan Dewi Sarah, tidak kunjung memiliki putra, akhirnya beliau menikah dengan Siti Hajar. Ketika menikah dengan Siti Hajar, ternyata hamilnya barengan. Lalu Siti Hajar dibawa ke Mekah oleh Nabi Ibrahim untuk tinggal di sana bersama Nabi Ismail. Sedangkan Dewi Sarah ini melahirkan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak inilah yang menetap di Palestina, di tanah Palestina itu.
Dan Nabi Ishak ini yang menurunkan keturunan Yahudi, saudara daripada Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Ismail ini yang akan menurunkan Nabi Muhammad SAW. Dan ini orang-orang Yahudi yang ada di tanah Palestina ini dulu geram luar biasa. Kenapa kok yang menjadi Nabi diutus Nabi akhir zaman itu dari keturunan Nabi Ismail gitu, bukan dari keturunan Nabi Ishak gitu. Nah, mereka ini nggak terima di situ. Ini merupakan tipikal dari bangsa Yahudi bahwa mereka itu ta'assub dengan garis keturunan bahkan sejak dulu. Kemudian orang-orang Nasrani memiliki tipikal bahwa mereka ini ta'assub luar biasa terhadap rahib-rahibnya, bahkan syariat itu direvisi sedemikian rupa karena tergantung kebijakan dari rahib-rahibnya. Sedangkan Al-Quran ini oleh Allah dipastikan kemurniannya sampai akhir zaman. Begitu. Kemudian selanjutnya dalam bab tarikh Syam fil Islam. Tarikh Syam fil Islam. Adapun sejarah dari disyariatkannya puasa di dalam Islam itu juga tidak jauh-jauh dari ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian tarikh Syam fil Islam ini laqad bada'a bi syami salasati ayyam min kulli syahrin. Tarikh Syam di dalam Islam itu diawali dari perintah puasa 3 hari di setiap bulannya, yaitu adalah puasa Ayyamul Bid yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kemudian wa bi syami yaumi Asyura. Kemudian yang kedua, ini adalah puasa hari Asyura, tanggal 10 di hari Asyura. Ini merupakan perintah kedua tata cara berpuasa pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kama kana alaihil umami as-sabiqah. Ini seperti halnya umat-umat sebelumnya. Kemudian ada juga puasa Daud tadi yang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini juga merupakan syariat tata cara puasa sebelum umatnya Nabi Muhammad. Ada juga Nabi yang di situ berpuasa dengan cara yang dianggap berlebihan. Jadi puasanya itu 2 hari, tidak makan, tidak minum selama 2 hari. Nah, ini dicegah oleh Allah karena merupakan sebuah masyaqqah, maka sebuah sesuatu yang membahayakan. Maka tidak diperbolehkan puasa dengan cara tidak makan selama 2 hari atau puasa yang menyambung sampai 2-3 hari. Maksimalnya adalah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Nah, di sini fakana man syaa shoma wa man syaa afdara wa at'amu miskinan. Wa dzalika anhu liqaulihi ta'ala fil akhir ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi begini. Jadi orang berpuasa itu tidak boleh makan dan juga tidak boleh minum kecuali sampai waktu dia diperbolehkan untuk makan dan minum. Berarti kan ada batas waktunya. Lalu kalau misalkan orang yang memang di situ tidak berani, tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, karena beberapa hal, maka nanti akan diperinci, akan ada hukum-hukum yang terperinci. Termasuk orang ketika berpuasa, bulan puasa, kemudian dia tidak bisa berpuasa karena apa? Karena dia sakit, atau karena misalkan dia tidak mampu lagi berpuasa. Maka ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan. Ketika seseorang ini tidak berpuasa karena memang dia sakit, sakitnya ini sakit yang memiliki kategori yang pertama, ketika dia berpuasa sakitnya tidak sembuh-sembuh, atau ketika dia berpuasa sakitnya tambah parah, atau ketika dia berpuasa dia akan terancam nyawanya. Maka sakit yang seperti ini dia tidak boleh berpuasa. Siapa yang bisa memvonisnya? Yaitu adalah ahlul khubroh, atau orang yang ahli di bidangnya. Dalam hari ini adalah dokter. Jadi vonis dokter itu bisa membuat seseorang ini boleh tidak berpuasa, tergantung bagaimana ahlul khubroh itu memiliki penilaian terhadap orang tersebut. Jadi sangat subjektif, disandarkan dengan kemampuan masing-masing dan vonis daripada dokter. Lalu kemudian kalau misalkan orang tersebut kok memiliki kekhawatiran lain, seperti halnya seorang ibu hamil, atau seperti halnya seorang ibu yang menyusui,
Maka ini ada dua perincian. Yang pertama, ketika seorang ibu hamil ini tidak berpuasa karena takut terhadap dirinya sendiri, maka dia hanya wajib untuk mengkodok puasanya di bulan lain. Jadi di kemudian hari dia wajib mengkodok puasanya. Tapi ketika ibu hamil ini kok tidak berpuasa karena khawatir terhadap bayinya saja, maka dia memiliki dua konsekuensi, mengkodok puasa dan juga membayar fidyah. Jadi kodok puasa di sini adalah sebuah kewajiban bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Tadi karena sakit atau karena dia tidak berpuasa karena takut terhadap kesehatannya saat dia sedang hamil ataupun sedang menyusui. Tapi dia ini nantinya memiliki kewajiban untuk fidyah apabila seorang yang sakit ini memiliki ketidakmampuan untuk berpuasa sampai akhir hidupnya, misalnya sudah sangat tua renta, sudah nggak bisa puasa lagi, kayaknya nggak mungkin deh untuk bisa berpuasa bahkan di bulan lain, maka kewajibannya adalah cukup membayar fidyah saja. Karena memang dia tidak bisa berpuasa, bukan hanya di bulan Ramadan saja, dia tidak bisa berpuasa sampai nanti, bahkan di bulan lain dia nggak bisa berpuasa karena dia memiliki sakit misalkan, atau karena dia sudah sangat tua renta, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Fidyah itu 1 mud atau seperempat makanan pokok yang bisa diberikan kepada fakir miskin. Cara memberikannya, kalau hari ini kita bisa memberikan nasi bungkus dengan 1 atau 2 lauk, itu cukup diberikan kepada 1 orang, maka ini dianggap sebagai 1 fidyah. Jadi 1 puasa itu 1 hutang puasa, 1 fidyah. Ini bisa misalkan 5 hari kita hutangnya, kita mau memberikan 5 fidyah kepada 1 orang, itu boleh. Yang tidak boleh adalah fidyahnya itu dibagi. Jadi 1 fidyah, kemudian 1 fidyah yang 1 mud itu dibagi 2, diberikan kepada 2 orang, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya 1 orang mendapatkan 5 hari fidyah kita, maka itu diperbolehkan. Oke, itu akan kita bahas juga lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya. Kita kembali kepada tarikh syam fil Islam. Nah, kemudian ada ayat yang berbunyi bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Di sini adalah menekankan bahwa tadi dikatakan bahwa kewajiban puasa itu seperti halnya kewajiban umat atas umat sebelum kita. Ini syibeh tasbihnya, penyerupaannya itu ada pada kewajiban. Tetapi kaifiyah atau tata caranya itu berbeda. Lah, tata caranya dijelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa kewajiban puasa itu dilakukan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang pada bulan itu turunlah Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mana Quran ini adalah sebuah petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menunjukkan petunjuk kebenaran dan sebagai pembeda antara yang batil dan juga yang hak. Ini merupakan sebuah takrif ataupun definisi dari Al-Quran pada ayat ini. Faman syahida minkum asy-syahr falyasumh. Barang siapa yang meyakini minkum syahr falyasumh, meyakini bulan tersebut, meyakini masuknya bulan tersebut, yang menjadi saksi masuknya bulan tersebut, falyasumh, maka puasalah. Jadi maksudnya ketika orang ini tahu bahwa hari ini sudah masuk bulan Ramadan, maka kamu harus berpuasa. La syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini merupakan sebuah petunjuk, yang mana petunjuk bagi manusia, yang mana menjadi petunjuk itu sebagai pembeda, sebagai petunjuk yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini merupakan Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal furqan. Dan Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling agung yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mukjizat Nabi itu disesuaikan dengan kebutuhan umatnya. Dulu umat Nabi Musa ini menghadapi penyihir-penyihirnya Fir'aun yang luar biasa, yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular dengan berbagai macam ilmu hitam pada saat itu. Lalu Nabi Musa diberi mukjizat berupa tongkat yang bisa membelah lautan, yang bisa berubah menjadi ular lebih besar daripada ular-ular para penyihir itu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan zamannya, kebutuhan umatnya.
umat Nabi Musa pada saat itu membutuhkan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Lalu kita tahu bahwa ada mukjizat lain seperti halnya Nabi Sulaiman yang memiliki kekayaan luar biasa, kekuasaan luar biasa. Ini disesuaikan dengan kebutuhan zamannya, karena sebagai pembanding pada saat itu ada seorang ratu yang luar biasa kekuasaannya yang ada di negeri Saba, yaitu adalah Ratu Bilqis. Sehingga Nabi Sulaiman diberikan mukjizat berupa kekayaan, berupa kelimpahan, berupa ilmu dan kemampuan untuk berbicara dengan jin dan juga hewan. Ini sesuai dengan kebutuhan umat pada zamannya, kebutuhan zamannya. Kemudian juga banyak sekali nabi-nabi yang memiliki mukjizat yang berbeda-beda sesuai dengan tuntutan zamannya. Lah kemudian turunlah nabi terakhir yang pada saat itu ternyata mukjizat yang paling agungnya adalah Al-Qur'an. Nabi ini merupakan nabi akhir yang tidak akan pernah ada nabi lagi setelahnya, maka mukjizat yang paling relevan untuk umat nabi itu apa? Umat nabi akhir zaman itu apa? Ternyata adalah ilmu pengetahuan, ternyata adalah petunjuk yang berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan sebuah mukjizat yang paling agung untuk Nabi Muhammad, dan segala sesuatu yang ada Al-Quran di dalamnya itu menjadi mulia. Bulan, karena di situ diturunkan Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan paling mulia. Kemudian Nabi, karena di situ diberi mukjizat Al-Quran, maka mukjizat ini, maka Nabi Muhammad ini menjadi Nabi paling mulia. Maka luar biasa sekali kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat yang mana mukjizat tersebut merupakan mukjizat yang paling agung. Maka oleh sebab itu kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Karena beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa kita ini menganggap bahwa privilege itu hanya sekedar good looking atau sekedar punya nasab, atau privilege itu misalkan anak presiden, atau privilege itu karena anak menteri, atau privilege itu karena memiliki harta kekayaan luar biasa, karena elit global atau old money atau orang-orang yang sudah kaya dari dulu itu merupakan sebuah privilege gitu. Kita lupa bahwa menjadi umat Nabi itu merupakan sebuah hak istimewa yang luar biasa. Kita lupa bahwa menjadi umat Nabi Muhammad itu kesempatannya sampai menghembuskan nafas terakhir untuk bertaubat. Umat Nabi dulu ini kalau misalkan melakukan kesalahan, nabinya sudah capek. Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, pengikutnya hanya 70, sudah capek berdoa kepada Allah, diberikanlah itu adab. Kemudian Nabi Musa sudah capek menghadapi Fir'aun, berdoa kepada Allah, matilah itu Fir'aun. Lah, hari ini kita menjadi umatnya Nabi Muhammad itu yang sebetulnya ya, maksiat pada hari ini itu sebetulnya kumpulan dari maksiat-maksiat pada zaman-zaman Nabi sebelumnya. Ada semua sekarang ini, di akhir zaman ini. Tapi juga tidak diadab, juga kita tidak di bumi hanguskan, karena memang kita harus bersyukur. Ini merupakan sebuah privilege luar biasa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Selalu ada kesempatan untuk bertaubat, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik, selalu ada kesempatan untuk mendapatkan makom yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah nanti. Maka kita harus sadari privilege itu. Kita harus bangga loh jadi umat Islam di akhir zaman, menjadi umat, meskipun akhir zaman ya, tapi jadi umatnya Nabi Muhammad itu harus bangga. Ini merupakan sebuah privilege gitu. Kalau orang privilege-nya punya punya orang tua kaya misalkan, atau punya good looking, kita privilege-nya jadi umatnya Nabi Muhammad. Maka harus dibangun mental itu supaya apa? Supaya kita ini memiliki rasa syukur yang luar biasa dan bisa betul-betul menghayati terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, memiliki mental yang kuat sebagai umat Islam. Karena memang kita ini umat yang beruntung. Umat yang beruntung nanti ketika di padang mahsyar, kita itu berbondong minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa mensyafaati. Kepada Nabi Musa nggak bisa mensyafaati. Bisanya itu kepada Nabi kita, yaitu kepada Nabi Muhammad. Makanya penting kita untuk bersyukur luar biasa. Bukan selalu karena garis keturunan, gih. Jadi yang bisa bersyukur itu bukan hanya orang yang punya garis keturunan dari para nabi atau para ulama. Bahkan kita yang menjadi umatnya saja, ini kita layak bersyukur sekali gitu. Kita menjadi umatnya saja didoakan sedemikian rupa. Maka penting untuk selalu mengucapkan rasa syukur, selalu mengingat bahwa mungkin privilege kita nggak seperti orang-orang, tapi privilege kita adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah fakana wajiban ala kulli man syahada syahri
ayasumahu madama qadirun 'ala siyam. Maka kewajiban syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahr falyasumhu. Di sini kewajibannya itu adalah bagi orang yang tahu masuknya bulan Ramadan dan dia sudah mendapatkan kewajiban untuk melakukan puasa, dalam artian dia sudah kena taklif, dia sudah balik, dia sudah mampu, dan dia juga tidak ada halangan, tidak ada uzur untuk melakukan puasa. Jadi kewajiban berpuasa ini ada pada orang yang tahu sudah masuk bulan Ramadan nih, sudah masuk bulan Ramadan kok nggak puasa, ya dia dosa. Dia tahu sudah masuk bulan Ramadan, maka dia wajib puasa. Sudah terkena kewajiban untuk menjadi seorang mukallaf. Jadi dia sudah balik, kalau balik ini batasannya adalah ketika dia sudah haid di usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, dia sudah haid, maka dia sudah balik. Kalau laki-laki dia sudah ihtilam atau mimpi mani. Ini secara balik secara itu tadi ya, haid ataupun keluar mani. Tapi kalau secara usia, misalkan perempuan 15 tahun belum haid, laki-laki 15 tahun belum mengeluarkan mani, maka dia sudah balik menurut usia. Jadi balik ini bisa karena keluar haid, keluar mani ataupun haid, tapi juga bisa karena usia. Dan batasannya yang disepakati oleh mazhab Syafi'i ulama ini adalah 15 tahun. Ini maka ketika anak sudah 15 tahun, dia sudah terkena taklif, sudah kena kewajiban sholat, puasa. Maka ketika anak sudah 15 tahun atau sudah balik, kok mengetahui masuknya bulan Ramadan, dia wajib berpuasa. Dan ketika memang dia ini sudah mampu melakukan puasa, atau ketika memang dia qadirun 'ala siyam, mampu untuk melakukan puasa. Maksudnya mampu untuk melakukan puasa itu bagaimana? Ya nggak dalam keadaan sakit, ya nggak dalam keadaan hamil atau menyusui, ya nggak dalam keadaan masyaqah ataupun safar, sedang bepergian. Orang yang bepergian itu boleh tidak berpuasa asal bepergiannya ini sudah mencapai masa fatul qasri, atau masa fatul qasri ini jarak minimal orang diperbolehkan untuk mengqasar sholat, yaitu ada di 88 km menurut sebagian ulama, menurut sebagian ulama lain 92 km, atau sebagian ulama lain 100 km. Jadi ada beberapa khilafiyah. Tapi kalau saya biasanya pakainya yang 100 km. Pokoknya kalau sudah 100, saya baru qasar, dan saya mungkin ketika nggak kuat, saya baru tidak berpuasa. Patokannya di 100 kilo kalau saya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak sampai 100 tadi. Ada 88 sampai 92. Silahkan mau pilih yang mana. Karena perbedaan ulama itu rahmah, memudahkan kita. Nah, kemudian selanjutnya Niki kula habiskan satu bab. Jadi diriwayatkan oleh Ahmad wa Abu Daud wal Hakim, puasa itu berpindah, sejarah puasa itu berpindah 3 kali. Yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali melaksanakan puasa itu adalah puasanya Nabi Adam, yaitu tiap 3 hari setiap bulannya. Jadi 3 hari di setiap bulan, Ayamul Bid tadi. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah juga berpuasa pada bulan Asyura, pada tanggal 10 Asyura. Beliau juga berpuasa pada tanggal itu. Kemudian baru setelah itu turunlah syariat ataupun perintah untuk melakukan puasa Ramadan. Jadi sejarahnya adalah runtutannya adalah pertama Rasulullah melakukan puasa seperti halnya puasa Nabi Adam, puasa Ayamul Bid tadi, setiap 3 hari setiap bulannya. Kemudian setelah itu Rasulullah melakukan puasa di hari Asyura. Kemudian turunlah ayat yang mana di situ mewajibkan bagi umat Nabi Muhammad untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Oke, jadi itulah sejarah dari Tarikhus Syiyam fil Islam, jadi sejarah daripada puasa di dalam ajaran agama kita atau di dalam Islam. Oke. Terima kasih sebelumnya nih, ini ternyata 2 bab sudah selesai. Satu tarikh tasyri Syiyam, kemudian ada tarikh Syiyam fil Islam juga. Jadi, sahabat-sahabat kalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ning Imas atas penjelasannya. Luar biasa sekali, sangat menambah wawasan kita semua ya, sahabat-sahabat ya.
Jadi pengajian ini bagi yang tadi ketinggalan tidak apa-apa, nanti akan kami save live ini di Instagram Fatayat NU Jateng. Jadi setiap harinya akan kami save, jadi sahabat-sahabat teman-teman sekalian bisa lihat nanti di Instagram kami. Dan kemudian untuk bab hari ini tentang sejarah. Jadi hari ini kita masih membahas tentang sejarah dari puasa itu sendiri. Dan jadi udah beberapa masuk pertanyaan nih. Wah, luar biasa sekali ini. Vibe-nya ini sudah banyak sekali yang ingin bertanya. Dan memang rata-rata pertanyaannya itu tentang bagaimana kodok, kemudian fidyahnya gimana, seperti itu. Tapi mungkin ini ada beberapa, karena waktunya kita juga terbatas ya. Jadi kita akan mungkin beberapa pertanyaan ya nih. Jadi ini akan kami bacakan beberapa, nanti monggo Ning Imas bisa menjawab. Tadi ada pertanyaan dari LHIEA_26. Puasa Daud harus punya guru atau sanad atau tidak nih? Gitu. Jadi pada dasarnya segala macam perilaku yang pernah dilakukan oleh nabi kita atau nabi-nabi terdahulu itu boleh dilakukan. Cuman biasanya puasa Daud kalau di dalam pesantren itu harus melalui ijazah terlebih dahulu. Ya sebetulnya kalau misalkan kita sudah baca kitab, kemudian kita tahu bahwa itu merupakan puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud dan merupakan sebuah puasa yang dicintai oleh Allah, lalu kita ingin mengamalkannya ya nggak apa-apa. Cuman kan banyak mungkin dari kita yang belum tahu, oh ternyata seperti itu. Maka penting untuk mencari mujiz terlebih dahulu. Mujiz ini adalah orang yang memberikan ijazah dari kiai. Karena terkadang satu amalan itu memiliki tujuan tertentu. Sehingga amalan yang khos ataupun ijazah yang khos itu diperlukan mujiz yang memang dipercaya gitu. Dalam hal ini bisa kiai, bisa guru-guru kita yang di pondok, atau misalkan kiai yang kita kenal di daerah kita. Sehingga dalam melaksanakannya kita lebih mantep gitu, lebih merasa punya arti karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini punya tujuan tertentu yang sudah diijabahi oleh guru-guru kita sebelumnya. Seperti halnya ijazah-ijazah yang lain kayak ngerawat atau mutih. Kalau di pondok itu kan ada istilah ngerawat ini nggak makan nasi, makanya itu pakai jagung. Atau mutih ini nggak makan sesuatu selain yang berwarna putih, jadi cuma nasi sama air putih aja. Ataupun ijazah-ijazah riyadhah yang lain, puasa 41 hari yang di situ nganyep. Kalau dulu di pondok ini nganyep. Nganyep tuh bahasanya apa? Berpuasa 41 hari dan tidak boleh makan sesuatu yang ada rasanya. Jadi garam, kemudian kecuali rasa yang memang asli dari buah-buahan atau dari sayur mayur nggih. Tapi kalau misalkan rasanya itu dari garam, dari penyedap rasa, dari saus, bahkan dari gula, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi banyak sekali ijazah-ijazah ataupun amalan-amalan yang bisa kita amalkan, tetapi itu sifatnya amalannya khos, yang khusus, yang harus kita mintakan terlebih dahulu kepada mujiz. Dalam hal ini ya kiai ataupun guru-guru yang ada di daerah kita. Oke, terima kasih nih. Kemudian nih banyak sekali yang tanya itu yang ketika puasa untuk ibu hamil di TM1 yang lagi keluar fag, puasanya difoto saja apa dengan bayar fidyah seperti itu. Kemudian Miss kalian karena satu tema mungkin ya pertanyaannya ini ada dari PAC Fatayat Ungaran Timur. Jadi 30 tahun yang lalu tidak berpuasa penuh karena sedang nifas. Sampai Ramadan sekarang itu masih ada hutang puasa di tahun kemarin. Nah, itu karena dia masih menyusui. Itu bagaimana untuk penggantian puasanya seperti itu nih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertanyaan sebelumnya tadi, ketika trimester pertama kemudian ngeflag, lalu kita nggak berpuasa, itu bagaimana hukumnya? Apakah kita mengkodok ataupun harus membayar fidyah juga? Maka sebetulnya kita harus mengetahui terlebih dahulu flagnya ini termasuk haid atau flag yang dimaksudkan sebagai istihadah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tergantung nanti darahnya ini memenuhi
sebagai kualifikasi dari darah haid atau tidak. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi kualifikasi dari darah haid, maka darah yang keluar sebagai flek ini bukan dinamakan darah haid, tapi dinamakan darah istihadah. Sehingga meskipun ngeflek dan kalau itu tidak memenuhi kualifikasi dari darah haid, maka dia ini tetap mendapatkan kewajiban puasa. Sehingga ya dia nggak perlu mengkodok, nggak perlu bayar fidyah, dia tetap wajib puasa. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu nih kalau ternyata dia ini sedang istihadah, bukan sedang haid, dan dia tetap akhirnya dia tidak berpuasa, maka dia hanya wajib mengkodok saja dari ketidaktahuannya itu. Kecuali kalau misalkan nih, jadi ibu hamil dan menyusui itu kan ada dua kategori. Tidak berpuasa karena takut terhadap kesehatan dirinya atau kesehatan bayinya. Jadi dua yang dikhawatirkan. Atau satu, dirinya saja atau dirinya dan bayinya. Nah, yang seperti ini konsekuensinya adalah cukup mengkodok puasa saja. Tidak perlu membayar fidyah. Karena puasa itu merupakan ibadah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai individu, sebagai mukallaf, kita wajib untuk berpuasa. Maka kok kita tidak puasa nih karena takut kepada bayinya saja, takut kepada kesehatan anak kita, gizinya nggak terpenuhi loh. Berarti kita termasuk berarti kita tidak melakukan puasa karena orang lain lah, maka dia wajib mengkodok puasa dan juga membayar fidyah. Seperti halnya ibu hamil yang tidak berpuasa karena takut terhadap kesehatan bayinya saja. Misalkan dia periksa ke dokter, dikatakan dokter bahwa ibu sehat, cuman berat badan bayinya kurang nih, atau ibu sehat tapi bayinya ini ada masalah ya, sehingga harus menaikkan, misalkan karena uh, ada sel darah merahnya kurang atau misalkan ada masalah apa sehingga dia diharuskan untuk mengkonsumsi sesuatu secara terus-menerus, vitamin, dan tidak boleh puasa oleh dokter karena bayinya bermasalah, sedangkan ibunya sehat-sehat saja lah. Ini maka ketika kondisi seperti itu, berarti kan seorang ibu tidak berpuasa karena takut terhadap bayinya. Dirinya sehat-sehat saja, tapi dia takut kepada bayinya. Maka konsekuensinya adalah dia wajib mengkodok puasa dan juga wajib membayar fidyah. Ketika yang ditakutkan adalah bayinya saja. Tapi kalau misalkan dia ini khawatir dan takut kepada dua, tadi yang saya sampaikan di awal, takut kepada bayinya dan juga takut kepada anaknya, maka dia hanya wajib mengkodok puasa saja. Misalkan dia ke dokter, kemudian dikatakan, ibu ini ya sedikit lemah ya, darahnya hemoglobinnya kurang, kemudian berat badan bayinya juga kurang, kemudian gizinya kurang, dan banyak misalnya masalahnya cukup kompleks gitu, kalsiumnya kurang misalnya, akhirnya pegel-pegel misalnya gitu. Akhirnya dia ya udahlah, saya nggak puasa aja daripada saya nanti sakit, anak saya juga kenapa-napa gitu lah. Maka ketika dia takut kepada dirinya atau dirinya dan bayinya, maka dia hanya wajib mengkodok saja, tidak wajib fidyah. Karena apa tadi? Karena puasa itu wajibnya untuk kita. Kita nggak melakukan karena orang lain. Lah berarti kita wajib membayar fidyah. Tapi kalau kita nggak melakukan puasa, yo karena memang kita sakit, yo karena memang kita punya masalah tadi, yo karena kata dokter tadi saya kok kalau nanti puasa saya kesehatannya terganggu misalkan, maka itu kita hanya wajib mengkodok puasa saja. Secara umumnya sakit yang diperbolehkan tidak berpuasa itu adalah ketika sakitnya ini tambah parah saat berpuasa, atau sakitnya ini tidak sembuh-sembuh saat berpuasa, atau justru nanti bisa menyebabkan kematian kalau nggak berpuasa. Nah, tiga ini yang bisa memvonis adalah ahlul khubroh ataupun dokter, orang yang ahli di bidangnya. Sehingga kita perlu untuk mengkonsultasikan kepada orang yang memang lebih tahu gitu. Lebih tahu sehingga itu vonis medisnya bisa kita jadikan tendensi untuk berpuasa atau tidak. Mungkin. Oke nih, terima kasih banyak. Ini ternyata waktunya udah bentar lagi ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf sekali, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini tentang berbagai hukum ini. Jadi memang kitab kita Risalatus Syiyam membahasnya nanti akan ada bab-bab selanjutnya ya Ning ya. Dan untuk malam ini memang tentang sejarah, tadi kita udah belajar bareng. Jadi teman-teman sekalian yang sahabat-sahabat yang ketinggalan, tidak apa-apa, nanti kita akan save live-nya. Jadi dan untuk sahabat-sahabat sekalian yang ingin ikut ngaji lagi, ngaji kitab kuning bersama Ning Imas di kitab Risalatus Syiyam, tenang, tidak hanya malam ini. Jadi Ning Imas akan ngaji bersama Fatayat NU Jateng itu setiap hari ganjil.
Jadi ini hari pertama puasa, nanti malam ya, berarti ngaji bersama Ning Imas di Fatayat Ilmu Jateng. Nanti akan mengaji lagi, berarti 2 hari lagi. Dan tentunya besok juga kita akan ada ngaji Al-Bushra fi Manaqib Khadijah Kubro, itu kitab yang luar biasa bersama Ning Siti Rofiah. Nanti teman-teman sahabat-sahabat bisa ikut juga. Oke, ini mungkin untuk beberapa menit terakhir bisa melakukan closing statement untuk sahabat-sahabat sekalian. Ini banyak sekali yang sangat semangat sekali untuk mengikuti pengajian ngaji kitab ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas semangatnya. Kita belajar bersama-sama di sini. Kita nanti akan berdiskusi bersama-sama sampai selanjutnya. Masih ada beberapa kali pertemuan dan itu akan cukup untuk membahas berbagai macam permasalahan, terutama dalam puasa pada bulan Ramadan ini. Teman-teman, dalam bulan Ramadan jangan lupa meningkatkan kapasitas ibadah kita. Ibadah itu bermacam-macam, sifatnya bukan hanya ibadah yang bersifat ritual saja, tapi ada juga ibadah yang bersifat sosial. Jadi meningkatkan kualitas ibadah kita, entah itu kesalehan sosial ataupun kesalehan ritual. Mungkin kita nggak bisa membaca Al-Quran dalam 1 hari karena sibuk bekerja, bisa kita sempatkan untuk memberikan buka puasa secara cuma-cuma kepada orang-orang di jalan atau kepada fakir miskin. Teruslah tingkatkan apapun itu yang bisa kita tingkatkan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga apa yang kita pelajari membuat kita ini menjadi orang yang lebih mampu mengamalkan ibadah puasa dengan luar biasa, dengan tawakal yang tinggi, dengan kekhusyuan tentunya. Yang penting teman-teman terus semangat dalam berpuasa, yang mana apalagi puasa ini kan bulan yang sangat mulia ya, dilipat gandakan pahalanya. Apalagi ketika teman-teman belajar di bulan ini, kita mencari ilmu di bulan yang mulia, maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Jadi terus semangat, karena puasa ini selain ada hikmahnya untuk rohani kita, menahan hawa nafsu, kemudian menahan amarah, tapi ada juga hikmahnya untuk jasmani kita. Kita akan menjadi lebih sehat dengan berpuasa, itu dibuktikan oleh penelitian medis manapun. Kalau teman-teman mau lebih langsing, berpuasa. Teman-teman mau lebih sehat, berpuasa. Ya, hari ini kita puasa sama-sama, semangat sama-sama, ciptakanlah momen-momen kebersamaan dengan keluarga. Semangat terus yang sedang bekerja, yang sedang melakukan apapun, semoga dimudahkan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat nih atas ilmunya malam ini. Kami tunggu lagi 2 hari lagi. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, jangan patah semangat. Jadi kita harus meningkatkan tadi. Ngendikannya Ning Imas sudah harus tingkatkan kapasitas ibadahnya, semangat berpuasanya juga. Dan nanti kita akan berjumpa lagi 2 hari lagi bersama Ning Imas dan Fatayat Ilmu Jateng. Untuk besok kita akan mengaji Al-Bushra bersama. Oke. Kalau begitu matur nuwun sangat nih atas waktalipun. Maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang mengenakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sekalian sahabat-sahabat yang sudah gabung di live malam hari ini. Jadi nanti besok jam 20.30. Jadi Fatayat Ilmu Jateng ngaji kitab kuning setiap hari Senin sampai Jumat jam 20.30. Karena kalau jam 20.00 sahabat-sahabat sekalian masih ada yang tadarus dan lain-lain. 20.30 kita akan mengaji bersama di Fatayat Ilmu Jateng. Besok kitab Al-Bushra bersama Ning Siti Rofiah dari PPI Al-Falah Salatiga. Oke. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.